oleh Nabi Muhammad ya, saya sih nggak permasalahkan itu. Ya udah. Yang saya permasalahkan itu yang selalu teman-teman Islam mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub dan Musa sama dengan Tuhannya Muhammad. Iya, gitu itu yang expert tuh Muhammad lu tuh nanti yang jawab. Sama bukan saya bagian. Ada yang cari masalah. Jadi entar. Jadi harus bisa membedakan antara pengkeliman sama kalau memang itu bahasanya orang Islam harus beda. Jadi Allah itu Kristen masuk, kan Kristen Ortodok tuh yang pakai bahasa Arab. Nah itu masuk tuh abad ke-9, sementara Nabi Muhammad itu abad ke-6 dan itu ada datanya, bukan cuma asal klaim. Nah saya kasih tahu satu lagi karena saya di luar negeri. Itu nggak ada Alkitab dari mana-mana, dari baik bahasa Inggris, bahasa Belanda, itu nggak ada pakai kata-kata Allah tuh nggak ada, pakai kata Alkitab tuh nggak ada. Itu pinter-pinternya kalian aja supaya kalau nasi misionaris ke daerah-daerah. Bentar, saya selesai. Saya mau tidur ini. Nanti dulu, satu-satu dong ngomongnya. Kalau ke daerah-daerah misionaris kan banyak tuh ke daerah-daerah. Oh lagi ada musibah nih di mana gitu, dia datang ting bawa Indomie, bawa ini, terus sambil dia berceramah tuh nanti dia bilang Tuhan Yesus Allah ini. Nah orang Islam yang goblok-goblok kan banyak tuh yang di daerah-daerah, nanti dia bilang oh ya ada Allahnya tuh, ada Allahnya tuh. Oh bener, udah bener. Berarti, itu caranya licik tuh. Oh berarti banyak orang-orang Islam yang goblok-goblok juga gitu. Ya masih banyak. Sama Kristen lebih goblok lagi. Islam aja masih banyak yang bego, apalagi Kristen. Bukan saya yang bilang. Iya, karena gini Yosi izin, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Bunda ya sebelum ke Bunda Rahma, Delpi dan Mbak Natali atau semuanya guru-guru. Di Al-Qur'an itu Allah menjelaskan Yosi, kami umat muslim disuruh oleh Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi yang Allah tinggikan derajatnya itu bukan hanya orang yang beriman kepada Allah, tapi orang yang berilmu. Maka di sanalah keimanan harus didasari dengan keilmuan. Nah di sini kami umat muslim tidak ada lelahnya, tidak ada hentinya. Belajar dari mulai kita dewasa, berakal, balik sampai kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi di Islam itu tidak ada kata terlambat belajar, meskipun udah tua, selagi masih hidup belajar gitu. Nah, benar. Itu dia. Jadi seperti itu ya. Bunda Rahma sama Delpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar katanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Natali, Bunda. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Glenn, lanjut. Siap. Iya. Ya, jadi pertanyaan saya gini, itu loh bro, yang katanya ibu tadi Mila Los ini mengatakan Tuhan. Bukan Mila Los itu, sambungin dong Los Angeles. Mila Los itu Mila hilang berarti gimana sih? sorry ya Mila Los Angeles ya. Jadi yang dikatakan Ibu Mila Los Angeles ini atau teman-teman juga sini setuju nggak yang di atas ini bahwa Allah yang dibawa dan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan Musa sama atau berbeda? Ya dipastikan dulu. Oke, izin ya guru-guruku ya, saya akan menjawab. Kayaknya mualaf pintar ini, silakan. Udah nggak usah banyak bacot kau. Ini ya Yosino ya, yang dikatakan bunda saya tadi benar, karena di dalam Al-Quran kami tahu jawabannya. Memang semua para nabi yang diutus Allah itu mereka muslim, mereka berserah diri kepada Allah dan mereka menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah. Saya nggak ngeklaim. Jadi kenapa? Ibrahim itu muslim loh. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 67. Ibrahim dan Yakub bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, melainkan seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Terus Nabi Nuh juga di dalam surat Yunus ayat 72. Iya, itu berserah diri kepada Allah. Menurut Al-Quran kali ya.
Iya, kan kalau biasakan orang kalau Islam diskusi ini kan jangan pedoman. potong-potong, Yos. Kalau diskusi jangan potong-potong, biasakan. Anda perlihatkan kalau Kristen itu ajaran kasih, santun, punya etika, punya attitude. Jadi tunggu selesai ngomong dulu, nanti ditanggapi. Begitu ya, Oke, siap. Saya juga jangan Rungokno dipotong-potong iku, nanti Yos. ya. Ya, rungokno iku Yos, meneng talah. Nah, Oke, terus ya. monggo. Terus Nabi Nuh itu juga, yaitu Muslim. Di dalilnya mana? Surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh berserah diri kepada Allah, Tuhannya Allah. Nabi Musa juga dalam surat Yunus ayat 84 menyembah Allah, dia berserah diri kepada Allah. Sulaiman di dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Sulaiman itu orang Muslim, berserah diri kepada Allah, menyembah Allah, Tuhannya sama Allah juga. Nabi Lut juga di surat Az-Zariyat ayat 36. Itu juga sama, Muslim, berserah diri kepada Allah, Tuhannya itu Allah, dia menyembah Allah. Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, ini pengikutnya, apalagi Nabi Isanya ya, pengikutnya Nabi Isa aja itu juga tercatat di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 52, bahwa pengikutnya Nabi Isa pun adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, mereka menyembah Allah. Nah, lalu yang penutupnya Nabi Muhammad sudah jelas. Nabi Muhammad adalah Nabi penutup, jadi bukannya Allah itu baru ada saat abad ke-7, bukan. Dari dulu ya, karena semua Nabi yang diutus Allah dari zaman Adam, Ibrahim, Nuh, Musa ya, Lut, Sulaiman, Nabi Isa, sampai Nabi penutup Rasulullah SAW, mereka semua Muslim, berserah diri kepada Allah, Tuhannya sama, Allah, nggak ada bedanya, Tuhan mereka sama semua. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ke kamu Yoshinoya, Kristen itu Bible-nya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tolong sebutkan satu aja dalil ya di dalam kitabmu ya, di mana di perjanjian lama ada satu nabi aja yang menyembah manusia bernama Yesus. Ada nggak? Ada nggak? Oke, saya jelaskan diam ya, supaya jadi pintar. Boleh? Dalil ya. Saya kan jawab pakai dalil, kau jawab pakai dalil. Siapa pakai dalil? Iya, siapa pakai dalil diam. Tapi jangan dipotong-potong ya. Oke, begini Pak Yosi yang terhormat, yang terkasih. Gimana lagi? Ya, gimana saudara? Anda ketika menjawab tadi kata Mbak Natali usahakan pakai data, pakai dalil. Oke, siap. Menjawab hanya asumsi. Harus bukan usahakan. Iya. Harus. Boleh gantian. Silakan. Oke. Tolong jangan dipotong-potong ya. Oke. Jadi gini saudara ya. Yang diklaim sama Natali ya mungkin ya itu ajaran di dalam Islam. Oke, lah saya nggak bantai itu kalau itu menurut pemahaman orang Islam. Tetapi yang kita tahu ya, sebelum adanya namanya agama Islam ini ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, nabi-nabi itu dari bangsa Israel ya, dari Abraham, Ishak, Yakub itu berasal dari Israel, namanya Abraham. Tapi setelah mulai ngaco. Dengar dulu ini gimana ini? Kenapa kalian ini? Saya belum selesai udah dipotong-potong. Karena kau bohong, makanya saya diam dulu. Ini sesuai dengan Alkitab. Benar, diam. Dia kan menjelaskan tentang sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi teman-teman, ini kan kita diskusi yang baik. Cobalah belajar mendengarkan dulu, katanya harus sopan. Lanjut, tanggapi pakai data. Gak ada data pasti ada yang potong lah. Gimana? Gak biasa dengerin asumsi. Gimana ini kebiasaan? Antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung pemirsa. Kita berasa kayak lagi di gereja ya kan, dengerin khotbah dan itu nggak nyambung gitu ya. Ini bukan gereja, ini komal diskusi. Tolong pertanyaan dengan jawaban itu disinkronkan ya. Kebiasaannya begitu. Paham nggak sih yang ditanya apa? Paham nggak yang ditanya apa? Jangan dipotong-potong dulu. Kamu kan tadi sudah bernarasi tentang agamamu. Saya kan menjelaskan tentang apa yang saya bernarasi sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Iya, saya juga sekarang apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Itu nanti dijawab, tenang, sabar ya. Enggak. Data dulu baru jawab. Yosi. Jangan jelaskan dulu lah. Kok diam dulu. Coba. Kalau teman-teman memotong saya berarti itu dungu, benar nggak? Ya, jelaskan karena kan dulu tadi kalau saya potong, memang kau dungu, jangan curhat. Memang kau dungu. Makanya kalau menjadi pintar, belajar mendengar narasi orang, baru dibantah. Jangan saya belum selesai sudah dipotong-potong, itu namanya dungu tahu.
Coba diam dulu ya. Jelaskan dulu Abraham itu Israel dari mana? Jelaskan. Coba diam dulu. Dalilnya. Saya Dalilnya jelaskan. Diam dulu. Ya, dalilnya. Jadi gini teman-teman ya. Selesaikan saya dulu baru kalian bantah lah, nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi aja. Kalian mau terima apa tidak itu. Oke, izin begini ya, guru-guruku semuanya kita kasih waktu 1 menit. Iya. Karena kalau ada data pasti bisa itu. Jangan Cuman 1 menit dong. Tadi udah 3 menit. Gimana sih, Bro? Oh ya udah saya Katanya kasih Islam waktu. itu adil, Saya gimana kasih sih? waktu nggak gini ya. Saya kasih waktu 1 hari aja, silakan. Ini kan mulai nggak bener kayak gini. Katanya Islam itu adil kan. Kemana-mana dia, Kang Glenn. Kalau mau nanggapi pakai data, jangan takut saya bernarasi, Bro. Kalau kalian itu merasa benar, dibantah nama dasar itu goblok. Buang waktu. Dasar. Aduh, ini takut ini kayaknya ini. Karena report Bang Glenn, kenapa ya? Asli. Repot. Naik lagi Bang Glenn. Bang Glenn Saya naik lagi Bang bingung nih Glenn. dengan teman-teman muslim ini hanya bernarasi sudah pada takut. Belum saya selesaikan. Hanya bacot, nggak ada data itu apa namanya kalau bukan tukang hibur. Nah ini lagi nih, Nyambung, ya ngibul. mualaf katanya pinter kayak gini. Mana ya satu data yang di perjanjian Makanya lama dia ada jangan satu dulu. nabi aja Jangan yang ya. menyembah manusia namanya Yesus. Mana Rocky bilang dungu kalau kayak gini coba diam dulu. Iya Saya kok selesaikan dungu kok jangan dulu. curhat di sini. Bentar, kita luruskan ya. Saya Silakan, selesaikan Bang Glenn. dulu. Nah, Diam dulu saya sekarang selesaikan. begini. Sekarang begini, tunggu dulu. Sekarang begini biar Ini diskusinya begini enak. saya biar baik. selesaikan dulu. Diam dulu Gitu. kau. Saya ngomong. Selesai. Ini saya luruskan biar baik jadi diskusinya ya. Tak bisa Kau dilurus. Sebutkan dulu Bisa berdiskusi dalilnya. apa tidak. Sebutkan dulu dalilnya mana baru kau bernarasi. Jangan bernarasi dulu baru dalilnya nggak ada. Ya. Mana dia? Gini Kang Glenn. Kang Glenn. Kenapa ya? Oten satu susah ngurusnya satu loh. Susah ngurusnya di mute, dibuka. Tapi itu Jalan-jalan ngaco gini aja beneran. aturannya. Abraham Ngaco dia. dari Israel apa dari mana nenek lo kiper begitu ngomong. Makanya saya ada panas saya nih di sini nungguin. Enggak juga dia keluarin dalil. Kata Abraham Israel aja jauh baru muncul di ada zamannya sebelum Israel Yakub. ada. Itu dia. Dia aja nggak ngerti Israel itu siapa. Jangan Pak didengerin Yosi, Kalau yang nggak mau ngasih terkasih. dalil nggak usah didengerin. Iya, Nggak usah. Oke. Pak Yosi Boleh yang terkasih. gantian nggak? Kalau teman-teman? Anda ingin Boleh bernarasi gantian nggak? lama, Anda harus dapat diatur dan Anda harus pakai data. Kalau Anda ngomong tidak ada data, hanya asumsi, ya mohon maaf, kami potong karena nggak Gimana mau. saya teman? Gimana saya mau kasih data? Saya belum selesai bicara Ya sudah langsung aja kasih dipotong-potong. data karena kalian Bukan ini begitu kebiasaan. cara berdiskusi, Bro. Kamu No, pikir kayak karena anak kau kecil langsung bohong. kasih data. Kau bilang Abraham dari Israel, mana Ya udah, ada ceritanya oke. begitu? Kalau saya bohong, bentar. Kalau saya bohong, selesaikan saya bicara dulu, boleh? Saya kasih datanya. Ya. Ya data, Boleh jangan nggak? langsung narasi data langsung. Ya. Oke. Yang katanya teman-teman tadi kan pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad ini Allah SWT sama dengan Tuhan yang disembah dengan Abraham, Ishak, Yakub dan Musa? Kalau saya bilang berbeda ya, karena apa? Nanti dia lupa pertanyaan Mbak Natali apa, nggak dijawab. Aku sudah tahu pertanyaan yang goblok gimana itu. ayo Masa pertanyaannya, di ayo. Yesus ada di dalam Anjing. perjanjian lama, namanya Yesus tuh Anjing, belum ada mulut namanya kau. Yesus. Woi, anjing, mulut kau anjing. Nah, ya. inilah Kau dulu ngomong ajarannya. apa tadi babi? Hah? Kau ngomong apa tadi itu perempuan? Sopan kau bangsat. Patahkan batang lehermu di babi kau. Nah, ini dia. Ahiglen ini luar biasa ya. Dalam artian Ahiglen ini tidak sanggup ketika saudara muslimnya dihina, dicaci, dimaki, dipraming, apalagi seorang perempuan. Nah, jadi untuk oten-oten, khususnya oten-oten pria ya, cobalah Anda punya malu dikit gitu kan. Nah, yang Anda hadapi perempuan gitu. Kok kayak gini oten ini? Aduh ya Allah ya Karim. Gimana sih orang bernarasi itu? Sebutkan dulu. Ini dasar narasi saya. Ini dalilnya. Dari sini baru kita kembangkan argumentasi. Itu baru betul berdiskusi seperti itu. Ini enggak bernarasi dalilnya Bang, nggak dia ada. kebiasaan di gereja, Bang, begitu. Jadi dia pengennya tuh ngoceh aja terus tanpa data. Udah gitu pakai kata-kata bohong lagi. Nabi semua dari Israel. Dari mana ceritanya? Nah, tunjukin kalau memang benar begitu. Baru dia ngoceh-ngoceh. Itu udah kebiasaan itu. Dari kecil kan Kristennya. Nah, naik lagi. Ayo loh. Kalau lo bohong lagi, saya nggak kasih ngomong. Saya turunin lagi lo. Iya, jadi gini teman-teman, jangan
janganlah begitu. Kita hanya berdiskusi aja, ya. Sabar, tahan emosinya. Boleh? Boleh. Di tempat gue udah jam 12 malam, jadi nggak ada waktu untuk narasi-narasi, langsung data. Oke? Oke, makanya diam dulu, saya selesaikan dulu. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kenapa narasi saya seperti itu? Karena Tuhan itu yang disembah Abraham, Ishak, Yakub dan Musa itu berbeda Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Ya, teman-teman percaya nggak? Kalau Tuhan yang disembah Nabi Muhammad itu bisa menampakkan diri. Saya sudah jawab pakai Al-Quran. Semua datanya sama Tuhannya. Aku tanya dulu. Jangan. Nggak usah tanya dulu, jawab dulu. Bisa menampakkan diri kepada manusia. Izin. Saya jawab. Saya Kalau percaya. tidak bisa, Bentar, berarti saya beda percaya. dengan Tuhan yang disembah Abraham. Dengar dulu. Gitu loh. Diam dulu. Saya percaya. Kenapa saya percaya Tuhannya sama? Karena dia tauhid juga, bukan trinitas. Coba baca di ulangan itu. Oh, ini pendusta ini kalau si Bunda Rahman ini pendusta. Kenapa saya bilang dia itu pendusta? dengerin. Karena belum apa-apa kita dituduh. Ini tuduhan ini tidak coba. diri kepada manusia. Nih, dibuka data ya, Tuhan Coba baca, besarin, Bunda Rahma besarin. Mute dulu dia lah, mute dulu dia. Aduh, kok dibiarkan tenokin cerewet. Bicara ini congor ini. Baca Coba diam dulu. Ya, saya Jadi akan gini loh. bantai kau sampai terkapar-kapar kau. Ulangan, coba baca ulangan 435. Karena Yahudi juga bertauhid. Beda kau trinitas, kecuali kau bisa nunjukin. Mana dia kabur? Kecuali kau bisa nunjukin Yahudi itu bertrinitas, itu boleh. Kalau selama dia tauhid, begitu tak baca ya ulangan 435, gue kasih data lah. Ini Oten ini. Yahudi itu tauhid juga. Mengatakan kau itu pagan. Nah, saya kasih dia data. Kemana dia? Takut kali Oten Dia ini. yang parah. Dia yang parah. Aduh, Nih Oten, kau baca di bawah ya. Memang ngeyel itu dia. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, kalian kan 3 dalam 1, Trinitas. Kalau ini sama dengan pemahaman Islam, iman Islam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia, kecuali Allah. Di Kecuali kau dapat ulangan menemukan 1 di ya? ulangan 4. Kecuali kau dapat data di perjanjian lama Trinitas. Nih. Sebentar. Ini juga gini ya, sebentar Bun. Ini si Yosi, tadi sebenarnya jawaban tadi mengenai Tuhannya Ibrahim, Nuh, Musa ya, semua ya. Semua Tuhannya para nabi tadi sudah saya jawab berdasarkan Al-Quran. Jadi sebenarnya, kalaupun ini Bunda Rahma membawakan narasi di dalam ulangan ya, ini sebenarnya juga nggak akan mempengaruhi kita gitu loh. Mau di ulangan itu Tuhannya sifatnya sama dengan yang kami sembah, itu juga nggak ada untungnya juga buat kami di Islam. Justru itu menabok kalian loh, Ten. Yosi, kamu tahu nggak yang dari Karena tadi yang saya begini. tanyakan? Yang saya Mbak tanya ke Natali, kamu karena Yosi dari begini. tadi. Iya. Mbak Natali, Iya. kita angkat ini karena ini menempel di biblosnya kan. Iya. Kalau kami nggak bisa kau tanya-tanya, ini tidak menempel di Al-Quran kami, ini menempel di biblosmu. Tapi kenapa Yahudi mengimani hanya satu Tuhan tauhid, satu-satunya ini. Kemudian pengajaran Yesus pun mengenal Allah satu-satu yang benar. Kalian aja dengan doktrin Bapak Gereja mentigakan Tuhan, mempoligamikan Tuhan. Kalau kau pun oneness, kau jadi hancur juga. Kalau kau oneness pengajaran Paulus di Korintus, hanya satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Antara Allah dengan Tuhan, si Paulus membedakan. Tapi kalau perjanjian lama sama ajaran Yesus, ya Tuhanlah Allah. Di Markus coba kau baca. Dengarlah orang Israel. Hukum yang terutama ialah dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pengajaran Yesus ya. Nah, sama pula pengajaran di perjanjian lama oleh para nabi-nabi, para firman Tuhan di perjanjian lama. Ya, tapi kalian yang nggak jelas, coba jawab tadi Bu Dharma. jawab tadi pertanyaan Mbak Natali itu.
Jawab. Gampang ku jawab itu. Yang dia Gampang tanya sekarang langsung jawab jawab, dulu. gampang langsung jawab, gak usah ya, bacot, gak usah khotbah. Tapi diam ya. Satu diam. data, Ini satu data saya ada mana? peringatan, izin saya ada peringatan. Ini aduh, oten-oten jangan ngeripot lah, yang di bawah ya tap-tap layar aja. Aduh kok ada peringatan pengujar kebencian, ada apa ini? Jangan sampai ini akun terakhir saya kena ban ini. Lanjut silakan Bang Yosi. Pakai data ya, jangan kemana-mana. Oke. Jadi ya makanya kita harus adil lah kalau kita buka room itu. Saya berbicara lah atau bernarasi. Janganlah kita dipotong-potong. Nggak Yang mau, kau nggak mau. jawab Bukan itu gereja, nggak mau pertanyaan. narasi, nggak mau. Bukan gereja. Pertanyaan ini. kau jawab. Ya, Jangan kau ngeyel. aku akan jawab. Dengar dulu. Enggak ada akan aku, jawab enggak ada aku pertanyaan akan yang kasih data kemudian kau jelaskan. Kasih data baru kau jelaskan. Pertanyaan Mbak Iya, Natali diam kasih dulu. data kemudian kau jelaskan. Iya, gantian dulu. Soal Nabi Pertanyaan Yahudi tadi jelasin juga tuh. Aduh. Satu-satu yang mana dulu, yang mana dulu. Ya, sama, Semua aku tiga-tiganya jelaskan. jawab. Tiga-tiga apa yang Akan kau ku omongin kau jawab. Pertama dengar dulu ya. Pertama, yang diminta oleh mualaf yang katanya pintar ini, Aduh. ya, dengar dulu. Dia meminta nama Yesus di dalam perjanjian lama, ya, atau di kitab Taurat, ya. Saya rasa kalau Anda mualaf, Anda sudah belajar Alkitab,